Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Ronte. Di tayangan ini Bunda menjelaskan kepada kalian tentang pelarisan jenglot. Nah, jenglot sendiri kalian mungkin sudah tidak asing, cuman banyak orang yang belum paham. Mungkin dari jenglot sendiri itu memang menyeramkan bagi yang tidak tahu, tapi sebenarnya jenglot itu tidak menyeramkan. Ada yang sudah tahu atau paham tentang jenglot. Jenglot sebenarnya itu perwujudan dari jin, yang dimana begitu sudah tertangkap dan ditarik bisa berwujud seperti jenglot. Jenglot itu kebanyakan dari genderuwo, tapi macam-macam bentuk jenglot. Ada yang bahasa lain jenglot yaitu Batara Karang. Nah, siapa pemegangnya pasti beda memfungsikannya, beda cara kerjanya. Nah, di sini Bunda ingin menginformasikan kepada kalian tentang pelarisan jenglot. Karena jenglot sendiri sebenarnya tidak hanya untuk kekuatan lain, tidak hanya untuk koleksi, tidak hanya untuk sesuatu yang memang hanya dipegang gitu kan. Nah, itu bisa dikendalikan sesuai pemegangnya, sesuai pemiliknya. Jenglot macam-macam bentuknya, asalnya dari jin apa saja bisa, tapi kebanyakan jenglot itu perwujudan dari genderuwo. Kalau Batara Karang itu bahasa lainnya ya, tapi beda tipis wujudnya dengan jenglot. Batara Karang mungkin ya sebenarnya sama. Kalau menurut Bunda itu sama, cuman Batara Karang sendiri itu bukan dari jenglot, bukan dari perwujudan genderuwo. Karena Batara Karang ini lebih sadis jika yang memfungsikannya itu cerdas gitu. Jenglot bisa difungsikan untuk penarikan rezeki, bisa diperintahkan untuk ya ini tadi pelarisan. Terus kalau memang niat dikendalikan untuk jahat, bisa memang untuk ngerjain orang seperti itu. Jenglot sendiri biasanya dia bisa hidup. Kalau jenglot yang asli ya, itu dia bisa gerak, bisa hidup gitu. Artinya secara power aura itu kuat ketika dia dikasih darah. Biasanya darah itu dari sang pemegangnya atau si pemiliknya. Ada ritual khusus untuk orang-orang yang sudah terbiasa pemegang ini jenglot atau yang punya jenglot. Tapi tidak harus jenglot ini ditakuti ya. Sebenarnya kalau sudah terlihat wujudnya itu benda mati, tapi dia masih ada detak jantung, jadi hidup gitu. Kalau kalian mungkin sudah tahu sebelum jauh-jauh dari yang lain gitu kan, sebelum Bunda pasti ada tempat tertentu, kota kuno atau peti kuno seperti itu. Terus dikasih kain kafan, warnanya macam-macam, ada yang kain hitam, ada yang kain merah, ada yang kain putih, ada yang kain kuning, tergantung pemiliknya jenglot. Tapi yang pasti jenglot ini makannya darah si pemiliknya. Ada juga yang bilang bisa diganti dengan darah ayam, tapi darah hitam kental gitu. Itu memang makanan jenglot, jadi sumber kekuatannya. Dan jenglot itu darah. Bentuk jenglot itu hampir serupa. Kalian pasti sudah sering melihat bentuk perwujudan dari jenglot ya, tapi jangan salah, banyak yang jenglot yang buatan ya, bukan asli ya, hasil dari penarikan perwujudan genderuwo atau jin yang lainnya. Nah, kalau Batara Karang itu memang jelas, kalau menurut Bunda Batara Karang itu seram tapi unik. Karena Batara Karang sendiri itu ketika kita bisa mengendalikan, dia lucu. Karena Batara Karang sendiri itu kadang bisa manja, nurut gitu.
Ya intinya apapun itu, perwujudan dari benda-benda apapun itu semua tergantung pemiliknya mau difungsikan seperti apa. Nah di sini Bunda temanya pelarisan jenglot. Bagaimana cara memfungsikan pelarisan jenglot? Biasanya tumbalnya adalah mengajak berhubungan intim untuk pemegangnya. Nah, jenglot sendiri ini kebanyakan memang perwujudan dari genderuwo ya, semacam kayak siluman tapi laki-laki. Bisa jadi ada perjanjian di situ, entah itu penarikan sendiri, entah itu orang yang datang ke orang spiritual atau supranatural untuk mahar jenglot, karena ada tujuan untuk pelarisan. Nah, pelarisan jenglot ini macam-macam. Ada dipakai untuk pelarisan dagangan, ada dipakai untuk pelarisan maaf kata anak-anak PSK yang ini ya. Terus habis itu ada juga difungsikan untuk menyakiti orang, yang ngerjain orang. Jadi tergantung pengendali. Nah, bagaimana cara si jenglot ini bekerja ketika dia difungsikan atau diperintahkan untuk pelarisan? Seperti pelarisan yang lain, karena jin itu ketika sudah dikasih makan terus dimanja, biasanya nurut dengan sang tuannya. Nah, kalau untuk pelarisannya ini Bunda hanya memberi sebuah contoh atau satu contoh pelarisan untuk lawan jenis. Memang diniatkan dia, maaf kata ya, anak-anak PSK begitu, supaya laris dengan pelanggannya, supaya dia, siapapun yang melihat dia itu tertarik bahkan tunduk. Nah, yang bikin jijik ya, sebenarnya jijik. Jadi si perempuan pemegang jenglot ini untuk pelarisan ini pelarisan dirinya, karena dia seorang PSK, itu biasanya ada malam tertentu dia harus tidur dengan jenglot ini. Tapi yang namanya jin kan bisa berubah apapun gitu kan. Nah memang dia pemegang jenglot kayak boneka serem kan, kalau kalian bisa tahu gitu kan. Nah tapi ketika dia sudah melakukan hubungan intim dengan si pemegang tadi, karena sudah membantu memperlancar rezekinya dengan cara menarik pelanggan-pelanggan itu tadi, maka tebusannya itu tidur, tebusannya itu berhubungan intim. Nah disitulah jenglot secara goibnya merubah diri, jadi seolah-olah si pemiliknya ini melihat dia itu ganteng, cakep. Di situ memang ada perjanjian, memang harus ada ritual berhubungan intim. Ketika sudah melakukan itu, kenapa bisa orang yang berhubungan intim dengan jenglot ini bisa menipu auranya di manusia lain supaya tertarik, supaya ada keinginan ke situ gitu ya, tanda kutipnya ya. Bahayanya ketika si jenglot ini ada cemburu, bisa jadi pemiliknya ini juga bisa dicelakai, karena jenglot sendiri sudah merasa jatuh cinta gitu. Makanya ketika pemilik jenglot ini mau tobat, kadang susah, bahkan dia nggak bisa jatuh cinta ke manusia karena sudah terbiasa berhubungan intim, penembusan untuk pelarisan ini tadi dengan jenglot harus tidur seperti itu. Kalau kalian paham tentang jenglot, gambarnya jenglot kalian bisa lihat, terus perwujudan jenglot bisa lihat, tapi jenglot yang asli ya, jenglot yang asli makannya darah, diritualkan, nanti ada tersendiri cara ritualnya. Mungkin cukup sekian info dari Bunda tentang pelarisan jenglot, yang dimana
pemiliknya harus melayani nafsu si jenglot. Mudahan manfaat, tapi jangan ditiru. Semuanya harus kerja keras, jangan ambil jalan pintas jika tidak mau beresiko tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSP.